Kadang-kadang urut mendewakan roh kan? Iya. Kan ulama kayak urut mendewakan diri, mengaku diri dia ulama dia. Coba tes. Assalamualaikum ya warasatul anbiya Allah. Mari kita tengok siapa yang berani menjawabnya. Nanti akan kita debat habis di sana bertanya. Ingin tahu kamu dari dasar apa kau ulama? Kalau kau nggak bisa pernah jawab, kau hari ini kubabikan kau, kusumpahkan kau. Enak-enak aja kau ngaku sesatnya umat Allah di mana? Bagaimana? Apa kerjanya Allah sekarang? Kalau kau ulama, warasatul anbiya, bukan kamu ulama babi kau. Enggak pernah kau kasih Tuhan kepada umat sehingga umat lalu disesatkan dalam kematiannya. Kau babi anjing langsung. Kalau kau marah, ayo bersumpah demi Allah. Ayo demi Allah kami bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah kami dapat melihat Tuhan. Kalau kau mau ulama hebat, coba ayo. Kenapa kau rupanya? Kami enggak pernah takut. Kami berani mengangkat Al-Quran di atas kepala. Bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, saya selalu Tuhan bertemu dengan Tuhan 9 kali. Kalau kamu coba, alasan apa kau ulama? Baca kitab ustaz namanya. Bisa memberikan ilmu kepada orang lain. Bisa memberikan anak gadis kepada orang lain. Dia itu mertua namanya. Bisa memberi Tuhan kepada umat. Dia ulama disebut namanya warasatul anbiya wali nabi. Waliullah. Tidak ada dua di kaum ini. Tetapi kalian sedang salah ikut. Anjing-anjing kau bilang ulama, enggak pernah dikasih Tuhan. Ibarat kita enggak pernah dikasih anak gadisnya, kau bilang mertua. Betul? Betul. Yang enggak dikasih ngapain enggak punya? Ngapain enggak dewakan? Ada orang gila mendewakan dia, silakan. Yang mau beri ilmu kepada orang, bukan ada pengajian mengajar itu ustaz. Ustazon orang guru bahasa Arab. Dia belajar ilmizon atau dalamizon. Ilmizon seorang murid, dalamizon banyak murid-murid. Itu salah semua dipergunakan. Sehingga banyaklah ulama ada yang sudah soal burung pipi tadi bilang. Kayak kawanan lembu dah. Umat salat sesaat apa yang disembah? Tidak ada yang disembah kan? Karena Allah tak berhubung. Kemana dia berikan doanya? Kenapa dia membuat Allahumma Rabbana? Kenapa Nabi Isa bisa datang ketika diminta kepada Allahumma Rabbana anzil lana, Allahumma Rabbana anzil lana ma'idatan. Kenapa mereka beralasan siapa dia ada tangan? Dia menandakan tangan lagi di mana Tuhan untuk menandakan tangan? Allah jauh tidak berantara denganku. Jauh dapat pandang, dekat dapat situ. Dia punya Ka'bah dalam bentuk seorang bapak di surga. Demi Allah saya sudah melihatnya. Wujud Adam itu nyata wujud Allah. Tak perlu cari Allah, carilah Adam. Kalau Adam maka seperti Rahman, bukan kalimat kafir dari Tuhan dalam kitab ini. Jangan dibilang itu kalimat orang Nasrani. Jangan berani mengambil firman. Kitab diturunkan kepada manusia di kala itu dari Tuhan. Untuk siapa yang memegangnya kepada kaum manusia. Bisa bilang yang memegangnya kaum kitab tersebut waktu itu adalah disebut dengan kaum Nasrani kafir yang punya kitab. Yang disalah artikan sehingga timbullah permusuhan yang luar biasa. Tetapi dia belum percaya bahwa Muhammad itu Rasul Tuhan karena belum ada kejelasan baginya. Karena salah siapa? Salah si Muslim. Muhammad itu bukan anak Abdul Nurullah, lahir menjadi manusia. Lewat seorang istri dari seorang hamba. Jelas. Nur itu, jadi kita mengucapkan firman Allah. Saya bersumpah lagi di atas Muhammad, demi Allah, Muhammad itu bukan anak manusia, bukan anak Sadullah, dan bukan anak Saminah. Lewat di situ dalam syariatnya disebutlah macam Isa bin Maryam kan, cuma nggak disebut Muhammad ibni Aminah, nggak gitu. Tuhan tidak lagi menerangkan seperti yang lama, ataupun nanti umat salah mengerti, disalahartikan. Itu sudah lahir menurut Tuhan nomor 3. Jadi sudah banyak Tuhan kalau gitu. Nanti orang takut dia menyembahkan Muhammad yang disembah kepada Allah, tapi Allah itu nyata diri pada Muhammad itu bukan Allah, tapi nyata Allah pada Muhammad. Hati-hati bolak-balik di situ, balik-balik batang bahasa itu.
Allah bukan Muhammad, Muhammad bukan Allah, tapi Allah itu Muhammad. Allah bukan Muhammad dan Muhammad bukan Allah, tapi Allah itu Muhammad. Sanggup jaga? Allah bukan Muhammad, Muhammad bukan Allah, tapi Allah itu Muhammad. Biar bingung dia mendengar, biar bingung dia semuanya. Allah bukan Muhammad, Muhammad bukan Allah, tapi Allah itu Muhammad. Pisau bukan barang, barang bukan pisau. Tapi pisau itu barang, barang itu pisau. Pisau bukan barang. Nah, barang ya barang, pisau ya pisau. Tapi pisau itu barang, barang itu pisau. Betul? Apa itu pisau? Dia bersifat bisa memotong barang yang halus, lagi kecil. Betul? Apa itu barang? Dia bisa memotong yang berbentuk, yang bersifat keras dan besar. Dipotongnya, kenapa memotong tadi? Iya. Pisau dan barang sama-sama alat memotong. Betul? Tapi kalau si barang yang kecil pun bisa dipotong, yang besar pun bisa dipotong. Contoh rumput dan batang bambu bisa dipotong dengan barang. Dengan apa kau potong rumput pakai batang? Oke. Dengan apa kau potong rumput pakai pisau? Oke. Dengan apa kau potong bambu pakai pisau? Pisau mustahil. Kan begitu. Tapi kau pakai barang? Oke. Kelebihan barang daripada pisau bisa dipotong dua-dua, ada banyak lainnya kan? Kalau pisau bisa dipotong sayur segala macam. Kalau pisau oke. Nah, kalau batang bisa, nggak bisa. Kalau si barang, batang bisa, dandan bisa, jantung bisa, semua bisa dicincang, hilang bentuk, dan rupanya kan begitu. Kalau si pisau, la haula wala quwwata illa billah, kalau nggak pernah dagang, beritalah aku. Kata si pisau kan, ya namun tak ada keberhasilan. Memang aku benda yang tajam, tapi nggak seimbang dengan barang. Kata si pisau, kan begitu. Antara diri kita dengan diri itu sama pada wujud, tidak sama pada sifat. Aku pun mendengar, dia pun mendengar, kan begitu. Aku pun berjalan, dia pun berjalan, kan begitu. Aku hidup, dia pun hidup, kan begitu. Aku sendiri, dia pun sendiri, kan begitu. Jelas. Aku dalam tidur dan bangun pun tak pernah aku bersuara. Sama juga dengan Tuhan. Ketika aku lapar makan, pernah aku bersuara. Kan hayum kayyum juga. Sendiri tidur ada rencana mengajak orang lain. Tidur sendiri, bangun sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Kan hayum kayu di situ. Tapi hayum kayu masih sedikit. Mengerti? Kamu kemanapun pergi dalam salat atau dimanapun kamu sendiri awak dari betul. Berak ada kawan. Nani ada kawan. Goreng kuping ada kawan. Kawan dari aku sendiri. Ada di kala aku tidak, ada di kala nanti ketika kau sakit ada yang mengganti. Berserikat atau enggak? Harus cari dokter dan kau kusuk kan begitu. Tuhan ada pernah sakit. Layanamu layan ada sebuah kudus kan? Itu perbedaan diri kita dengan diri itu. Kalau bentuk nggak ada beda. Bentuk tidak ada beda. Siapa kita yang bilang beda bentuk kita dengan Tuhan? Bentuk apa itu? Itulah kafir. Berani mentauhidkan barang yang tadi disentuh. Betul. Seperti orang bilang lebih berat kapas daripada benang, daripada timah dan batu. Sementara dia belum memarifatkan akan benda-benda tersebut. Jelas. 1 kilo emas berapa on? 1 kilo timah berapa on? 10 kan? 1 kilo kapas. Nah, sebelum juga siapa lebih berat kapas dengan timah? Berat timah. 1 kilo timah berapa on? 1 kilo kapas. Siapa lebih berat timah dengan kapas? Timah. Tapi sekilo timah berapa on? 1 kilo kapas. Siapa lebih berat timah dengan kapas? Timah. Tapi sebelum juga kilo. Iya. Berat. Jadi si kapas tidak. 1 kilo sebelum juga. Tadi sama beratnya. Enggak. Jadi si dapat berat timah dengan kapas. Berat kapas. 1 kilo kapas berapa?
1,5. 10. Mana yang berat? 5. Jadi mana dalilnya? Itu Bapak tanya ukuran berat, bukan ukuran benda. 1 genggam emas bertimah berapa on, 1 genggam kapas berapa ton, bukan begitu pertanyaannya. Itu pertanyaan bila. Siapa berat timah dan kapas? Berat timah. Kenapa berat timah? 1 kilo timah berapa on? 1 kilo kapas? 10. Mana yang berat? Nggak ada yang berat. Hah? Sama berat. Sama beratnya? Ya. Itu ukuran timbangan jawabannya. Pertanyaannya salah. Satu karung berat kapas dan 1 karung timah. Siapa yang mana yang lebih berat? Itu baru jawaban. Kan diulang, Anda salah pertanyaan Anda, kan begitu. Saya nggak tahu jawab. Pertanyaan Anda salah. Kenapa aku jawab? Jangan jawab, pertanyaan Anda salah. Coba diulangi, kan gitu kan? Ini macam guru-guru yang tahu tidak? Siapapun bertanya, kalau itu salah, jangan dijawab. Pertanyaan Anda salah. Cobalah. Allah bukan Muhammad. Muhammad bukan Allah. Tapi Allah itu Muhammad. Muhammad itu Allah. Siapa yang berani tantang silakan coba. Siapa yang ada jantan berani tantang silakan coba. Allah bukan Muhammad, Muhammad bukan Allah. Tetapi Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah. Nah, siapa yang berani tantang silakan coba. Diskusi nggak ada, hanya Al-Quran dan sekolah. Kami bukan ulama tua, bukan ulama muda. Kami anak gelandangan. Kami uji materi sekarang. Karena ulama sudah egois betul, mengkafirkan orang lain dengan mudah. Silakan. Kalau ada yang menyinggung perasaan, kurang berkenan, tolong jumpa. Catatan bersumpah Al-Quran dan sekolah dulu kali. Jangan semudah saja mengkafirkan orang lain. Nama saya Ali Yahya Jenim. Alamat Jalan Profesor Muhammad Yamin, SH, Gang 1 nomor 18, Nota Rupiah Masjid Al-Hadis. Siapa yang kurang berkenan, kurang menerima, silakan buat pengaduan. Saya siap mengikuti sampai kemanapun. Karena kami tidak tahan lagi mengingat umat yang selalu didalimi oleh ulama. Mereka orang yang susah dan kali mendewakan diri. Yang kurang berkenan, yang kurang terima rekaman ini, tolong lapor ke Pusat Jakarta lewat pintu daerah. Saya siap mengikuti sampai kemanapun. Tapi kompromi gak ada, diskusi gak ada. Tunjukkan kesalahan dan 2 alat bukti. Saya siap kapanpun, waktunya tidak ada batas. Saya cukup hidup mengingat umat. Rasa sayang kepada umat, karena saya mengingat umat yang selalu didalimi oleh ulama dan kiai. Karena saya katakan lagi yang sebenarnya bekas sebuah rekaman ini adalah demi untuk umat dan seluruh lapisan masyarakat yang berada di luar kolonial ini. Saya
sementara atas perintah pemerintah. Bapakmu di surga. Bukan sekali dan dua kali bertemu, sudah berulang kali selalu Bapak disuruh menyampaikan pesan-pesannya kepada umat yang selalu didalami oleh mereka-mereka yang tak bertanggung jawab. Atas kesambungan dan keangkuhan para kiai, ulama, ustaz dan tarekat yang dari bawah langit yang mendoktrin bahwa Allah tak berbentuk, tak berupa. Saya dan tegas tak menerima apa yang mereka ucapkan berdasarkan fakta yang saya lihat di aras. Bapak di surga dalam bentuk Bapak kita sendiri. Bapak, segala Bapak, Tuhan di atas segala Tuhan. Muhammad sebagai aplikasinya dan Yesus Kristus sebagai aplikasinya, perpanjangan tangannya atau PLT. Kenapa mereka yakini bahwa Allah tak bentuk, tak berubah? Dasar apa? Sementara kita berpegang pada Al-Quran dan Hadis. Mana bunyi Al-Quran dengan Tuhan yang menerangkan bahwa Allah tidak berubah dan tidak berubah? Ayat mana, halaman mana, surat apa? Mungkin Anda salah tafsir, kurang jeli memahami ayat Al-Quran. Dan di hadis mana? Saya sangat bertentangan dengan fakta yang saya lihat di surga bahwa Allah dalam bentuk seorang manusia. Saya ngilu, sakit hati, dendam kepada yang mengatakan dirinya ulama, tidak pernah menghasilkan Tuhan kepada umat. Maka di sini saya nggak sependapat atas keyakinan mereka tentang Allah dan bentuk tak berubah, bukan karena pelaku saya di situ. Saya saksi mata. 7 kali saya mati dimandikan oleh Tuhan, dipisahkan dengan jasad dan diberatkan ke aras yang jauh dari bumi, dan saya langsung melihat Tuhan lewat aras dan melihat Rasulullah di bawah naungan aras. Saya langsung bertemu dengan Tuhan tanpa jujur, tanpa antara tanpa siapapun, langsung. Begitulah kehendak saya, kehendak Allah atas diri saya, bukan kehendak saya. Yang kurang menerima, silakan buat pengaduan, dan yang yakin silakan hubungi. Saya siap mengajarkan 24 jam. Tiada kecuali suku dan bangsa dan agama. Demikianlah saya buat sebuah rekaman untuk 7 Adam di bawah kelolaan ini, bukan kursinya untuk orang muslim, dan Komnas tadi bisa yang boleh berdiskusi sebenarnya adalah Komnas tadi, karena saya mengucapkan Bapak di surga. Sudi kiranya Komnas tadi melurusi tutur kata saya. Kenapa Anda mengucap Bapak di surga sama mengucapkan kami dari Komnas tadi? Apa alasannya? Apakah Anda melihatkan hal-hal yang kami yang tidak dan kita berikan di pengadilan? Inilah kesempatan di Komnas kami merupakan imam Komnas kami. Jangan ragu lagi tentang atas nama Bapa di surga dan Tuhan Yesus. Sebenarnya kalau Komnas kami meyakini umatnya tidak sebenarnya. Jangan ragu tentang untuk Bapa di surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.